Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022. Bacaan pertama dari surat Rasul Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 8 ayat 14 sampai 21. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu,
Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, "7 bakul." Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan ragukan kuasa Tuhan. Ketika berada di atas danau, ternyata para murid tidak membawa bekal roti yang cukup di dalam perahu. Mereka hanya memiliki sepotong roti saja. Hal itu membuat para murid cemas untuk kebutuhan mereka semua. Yesus pun memanfaatkan situasi ini untuk mengajar mereka agar mewaspadai ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes. Dalam konteks Injil Markus, ragi yang dimaksud adalah ketidakmengertian dua kelompok itu terhadap Yesus, sehingga mereka sampai meminta tanda kepadanya, bahkan berniat membunuhnya. Yesus sebenarnya menegur sikap iman para murid yang ternyata hampir sama saja dengan orang Farisi dan Herodes yang lamban mengenal dan memahami siapa Yesus sesungguhnya. Seharusnya tidak pantas mereka cemas soal makanan. Padahal para murid telah menyaksikan sendiri bagaimana Yesus menggandakan roti dan memberi makan ribuan orang dengan sisa yang melimpah ruah. Mereka lupa bahwa Yesus pernah membuat mujizat yang begitu besar. Para murid juga salah memahaminya dan mengira bahwa Yesus sedang bicara soal makanan semata. Para murid juga belum mengerti apa maksud Yesus. Sekalipun pernah mengalami mujizat, rupanya itu tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan iman. Para murid mesti berjuang lagi untuk mengenal Yesus lebih dalam. Di atas perahu ada 1 roti. Mereka harus tahu 1 roti itu sudah lebih dari cukup bagi Yesus. Saudaraku terkasih, salah satu tantangan untuk percaya penuh kepada Tuhan adalah pikiran, perasaan, dan iman kita yang lamban untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sungguh, kita harus berjaga-jaga, hati-hati dan waspada supaya iman kita tidak goyah. Supaya kita senantiasa berpegang teguh, lebih teguh dan sangat teguh pada ajaran dan sabdanya. Bahwa segala tanda-tanda, mujizat, kebaikannya sudah nyata bagi kita. Jangan sampai kita meragukan hal itu. Pahamilah selalu bahwa ada keterlibatan dan penyertaan Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Mari berdirilah teguh, tetaplah semangat dan percaya, dan jangan pernah ragu pada kuasa-Nya. Semoga demikian. Amin.